Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Ibrani 13 ayat 8. Saya bacakan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Pegang ayat ini, ya, imani dan percayai akan firman Tuhan ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ada lagunya ya, Tuhan Yesus tidak berubah ya, sempat viral lagu ini ya. Tidak berubah, tidak berubah. Ya, dia tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Ya, Tuhan pribadinya tidak berubah. Dia Tuhan Yesus yang sama. Ya, kasihnya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang sama. Kalau kita baca Alkitab, kita mengerti akan Tuhan, kita mengenal pribadi Yesus Kristus seperti apa. Dia yang penuh kasih, dia yang berkuasa, dia yang sanggup melakukan segala sesuatu, dia yang peduli, dia yang begitu luar biasa lah ya. Itu tetap sama. Kalau dulu dia sanggup bikin mukjizat, sekarang pun dia juga bisa bikin mukjizat. Kalau dulu dia begitu luar biasa dengan kasihnya, dia pun sekarang demikian juga. Bahkan bukan hanya sampai hari ini, tetapi dikatakan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Kita bersyukur punya Tuhan yang tidak berubah. Ya, kalau berubah dulu kasih, sekarang menjadi nggak kasih, wah ngeri sekali. Kita punya Tuhan yang sama dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang dapat diandalkan. Kalau dia berkuasa dari masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang pun sama. Jadi kita nggak perlu takut. Kalau dulu dia bisa melindungi umatnya. Kalau dulu dia bikin mukjizat menyelamatkan umatnya. Kalau dulu dia bisa memberkati umatnya dengan luar biasa. Dia yang hari ini pun sama. Bahkan esok pun dia tetap bisa melakukan hal yang sama. Jadi artinya ketika kita tahu akan hal ini, kita tidak perlu ragu lagi akan firman-Nya, akan segala perkataan Yesus. Makanya perlu sekali kita membaca Alkitab kita. Perlu sekali kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena yang tertulis di dalamnya itu tidak berubah. Itu dari zaman dahulu, sekarang, bahkan sampai esok dan selama-lamanya.
Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu pasti kebenaran. Bahkan apa yang dia janjikan yang sekarang belum terjadi, itu pun akan terjadi. Ini yang luar biasa. Sehingga kita nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang, nggak perlu takut dan khawatir lagi. Yang penting pegangan firman Tuhan. Yang penting terus imani firman Tuhan. Yang penting terus lakukan firman Tuhan. Sebab apa yang dinyatakan dalam firman-Nya itu adalah kebenaran yang pasti terjadi. Ya memang sampai sekarang tidak atau belum semuanya itu tergenapi. Nah, Yesus datang kedua kali belum, gitu kan? Dia akan menyambut kita belum, ya. Artinya apa? Ada masa dan waktunya untuk semuanya digenapi. Tapi perlahan-lahan satu demi satu apa yang dikatakan Tuhan tergenapi. Bahkan apa yang dikatakan Yesus itu sudah banyak yang terjadi. Kuasa yang dulu luar biasa itu sekarang juga masih berlangsung. Tidak heran ada begitu banyak orang mengalami mujizat dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkannya dari sakit. Bagaimana Tuhan menyelamatkan orang itu dari pergumulan masalah yang berat. Bagaimana Tuhan bikin mujizat dalam hidup seseorang. Itu banyak kesaksian-kesaksian sampai hari ini. Dan saya percaya ini akan terus sampai selamanya. Karena apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Mari jemaat dikasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman dan hatimu. Jangan sampai engkau goyah. Jangan sampai engkau menjadi bimbang lagi. Ya, loh nyatanya hidupku seperti ini. Kok yang lain bisa ngalami aku enggak? Jangan-jangan Tuhan enggak sayang sama beritahu saudara. Tuhan sayang pada saudara. Loh kenyataannya sama beritahu saudara. Kenyataan itu bukan Tuhan. Kenyataan bisa diubah oleh Tuhan. Pegang firman-Nya, imani, ya. Dengan begitu maka engkau akan mengalami bahkan kenyataan demi kenyataan, keadaan demi keadaan dalam hidup kita akan diubahkan oleh kebenaran yang dari Tuhan. Kuncinya adalah peganglah kebenaran dari Tuhan. Yesus sama. Yesus Kristus dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Kita bersyukur punya Tuhan yang demikian. Sehingga tidak perlu ragu lagi. Kita bisa melihat apa yang terjadi di masa yang lalu yang luar biasa. Di masa kini kita bisa mengalami hal yang sama. Dan bahkan itu berlangsung sampai selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan berkuasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami diingatkan kami punya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Dari dahulu, kemarin, hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Kami mempercaya Tuhan, kasih-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah. Bahkan kami juga percaya kepedulian-Mu atas hidup kami tidak berubah. Kami percayakan hidup kami Tuhan kepada pribadi yang tidak berubah, yang terus konsisten. Dan kami bersyukur atas hal ini. Kami bersyukur memiliki Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami juga dalam tuntunan Tuhan hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk, tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.